warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita begitu banyak kenikmatan, khususnya nikmat iman Islam serta sehat walafiat. Tak lupa salawat dan salam mari kita sampaikan kepada Nabi kita semua, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kabar semuanya anak-anakku tersayang? Alhamdulillah, hari ini kita masih bisa dipertemukan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya masih dalam mata pelajaran yang sama, yakni pelajaran TIK. Tahun lalu kalian masih di kelas 4, sekarang sudah naik lagi ke kelas 5. Juga bertemu lagi dengan Pak Farid, tentunya pelajarannya sama, TIK. Pak Farid juga mengajak kepada kalian semua, yuk kita sama-sama berdoa kepada Allah agar pandemi ini segera berlalu dan juga kita bisa berkumpul kembali belajar bersama di sekolah. Baik anak-anak, ketika kelas 4 kita sudah belajar tentang dan juga belajar tentang movie maker. Untuk kelas 5 ini kita akan sama-sama belajar mengenal tentang program pengolah angka. Seperti apa program pengolah angka itu? Nah, program pengolah angka yakni program yang memungkinkan penggunanya untuk menyusun dan mengkombinasikan data. Data tersebut kemudian digunakan untuk melakukan perhitungan, membuat grafik, dan melakukan analisis. Intinya, dengan menggunakan program pengolah angka ini, kamu dapat membantu melakukan perhitungan yang panjang, mempermudah perhitungan yang panjang. Baik anak-anakku, program pengolah angka banyak jenisnya. Salah satunya Microsoft Excel dan juga OpenOffice Calc. Nanti yang akan kita pelajari yakni Microsoft Excel. Microsoft Excel ini juga sangat penting dan banyak digunakan misalnya di sekolah. Di sekolah, guru menggunakan program pengolah angka ini untuk menghitung nilai siswa. Ada juga di perusahaan. Perusahaan menggunakan aplikasi Microsoft Excel ini untuk menghitung keuntungan, kerugian, pendapatan mereka, dan banyak lagi yang lainnya. Seperti apa tampilan Microsoft Excel? Yuk kita lihat sama-sama. Nah, seperti inilah tampilan dari Microsoft Excel. Kita bisa lihat di sini di bagian atas ada menu bar, home, insert, page layout, formula, dan yang lainnya. Ada juga toolbar-toolbar di dalamnya seperti tampilan aplikasi yang lain. Nah, dan ini Microsoft Excel ini terdiri dari kolom dan baris. Lihat kotak-kotak seperti ini. Yang bagian mana kolom dan mana bagian baris? Kolom itu digambarkan dengan lambang A, B, C, D, E, dan seterusnya. Jadi ini kolom adalah sel yang berdiri tegak atau lurus ke bawah, A, B, C, D, E, dan seterusnya. Ini namanya kolom. Ada juga baris. Baris dilambangkan dengan angka 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Nah ini deretan sel yang horizontal atau menyamping, 1, 2, 3, 4, 5, itu namanya baris. Nah, ada juga sel. Sel adalah perpotongan antara kolom dan baris. Contohnya seperti apa? Nah, ini namanya sel. Perpotongan antara kolom F dan baris 6. Maka sel ini disebut dengan sel F6. Ingat, nama selnya kita lihat dia perpotongan antara kolom dan baris keberapa. Contoh lagi. Nah, ini berarti selnya bernama sel H9 ya. Kita coba lagi. Ini sel L7. Nah, perpotongan antara kolom L dan baris 7. Ada juga yang disebut dengan range. Kalau range adalah kumpulan dari beberapa sel. Kita blok contohnya. Nah, ini menjadi range karena terdiri dari banyak sel. Sel
G4 sampai K8, maka ini disebut dengan range. Nah, seperti itulah tampilan dari Microsoft Excel. Untuk pertemuan pertama kita cukupkan sampai di sini. Kita bertemu lagi di pertemuan yang akan datang minggu depan. Nanti kita akan sama-sama mencoba melakukan perhitungan menggunakan aplikasi Microsoft Excel. Semoga kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa bertemu lagi di pelajaran TIK minggu yang akan datang. Pelajaran hari ini Pak Farid cukupkan sampai di sini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.